Pemirsa, dalam salah satu pidatonya, Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut akar Gunung Semeru. Tapi berikan aku 1 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Pertanyaannya, sungguhkah kita punya pemuda-pemuda Indonesia yang betul-betul bisa mengguncang dunia? Pemuda-pemuda generasi emas yang bisa betul-betul mengangkat nama Indonesia, mengingat masih ada permasalahan gizi, kematian ibu hamil, dan lain sebagainya. Kita akan berbicara mengenai generasi emas. Sudah hadir bersama dengan saya, Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, Dr. Anung Sugihantono, MKes. Apa kabar Pak Dirjen? Alhamdulillah sehat Mbak Tantri. Pak Dirjen, kita ini sudah punya belum sih pemuda mengguncang dunia generasi emas ini? Seperti apa sih kondisinya sekarang? Iya, kalau kita bicara tentang sudah punya atau belum, satu persatu kita mengatakan ya punya gitu ya. Ada atlet-atlet kita yang berprestasi di level dunia, ada tokoh-tokoh kita pemuda yang juga berprestasi. Tapi secara umum memang persoalan tentang pemuda, generasi muda, dan atau bahkan balita kita masih mempunyai persoalan-persoalan yang harus kita sikapi dengan bijak dan arif ke depan. Oke, salah satu yang paling penting adalah masalah gizi. Itu Betul. juga beberapa waktu yang lalu, awal tahun ini juga banyak sekali terjadi kekurangan gizi dan sebagainya. Tapi poinnya adalah begini, Pak Dirjen. WHO sendiri juga sudah mendesak banyak pemerintahan di berbagai negara untuk kita bisa betul-betul masalah gizi ini menjadi hal yang penting di 1000 pertama kehidupan. 1000 pertama ini kategorinya apa sih Pak Dirjen? Iya, jadi kalau kita bicara tentang menyiapkan generasi ke depan, kita memang bicara di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pengertian 1000 hari pertama kehidupan itu adalah mulai dari konsepsi atau tanda kehamilan atau proses kehamilan yang pertama. Istilahnya adalah pertemuannya sel telur dan spermatozoa. Jadi sejak awal kehamilan. Iya, dihitung dari situ. Okay. Proses kehamilan 9 bulan dan proses 2 tahun setelah kelahiran. Itulah 1000 hari pertama yang sangat menentukan masa depan dari seseorang untuk bisa menjadi generasi emas yang tadi kita bicarakan awal. Okay. Jadi kategorinya kemudian apa yang diperlukan selama 1000 hari itu? Gizi seperti apa sih Pak Dirjen? Ya, sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang gizi ya. Kita kalau bicara tentang 1000 hari pertama, kita bicara mulai dari proses-proses persiapannya. Okay. Bagaimana kehamilan itu akan kita persiapkan. Bagaimana segmen keduanya adalah bagaimana kehamilan yang ada itu kemudian bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian segmen ketiganya adalah bagaimana proses persalinan sampai dengan anak usia 2 tahun atau bahkan lebih itu bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kenapa 2 tahun patokannya Pak? Iya, 2 tahun itu adalah patokan untuk pertumbuhan otak seseorang, anak, untuk bisa tumbuh secara maksimal dan dalam tanda petik masih bisa kita manipulasi untuk hal-hal yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Nah, itu yang menarik. Ketika kemudian ada gambar anak-anak, saya jadi pengen tanya juga. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kemudian bisa aktif. Kalau tadi Pak Dirjen katakan memanipulasi tanda kutipnya, kalau istilahnya Pak Dirjen. Apa sih yang bisa dibawa dari masa yang bisa dimanipulasi sampai umur 2 tahun itu untuk jangka panjangnya? Apa sih yang bisa kemudian diperlihatkan untuk generasi kita, Pak Dirjen? Yang jelas adalah pertumbuhan dan perkembangan secara makro ya. Nah, pertumbuhan itu kemudian kita bisa melihat tentang pertumbuhan badan, tinggi badan, berat badan. Nah, perkembangan itu kita bisa melihat aspek-aspek kognitifnya, aspek-aspek psikomotor, aspek-aspek penalaran, aspek-aspek emosi. Itu bisa kita persiapkan dengan baik dan hasilnya juga akan lebih baik daripada yang sekedar dibiarkan aja lah, biar tumbuh-tumbuh sendiri gitu ya. Jadi berarti apa yang terjadi hari ini itu memang harus betul-betul dikontrol dari ketika usia 1000 hari itu. Dengan kata lain seperti itu. Betul. Pak Dirjen. Iya, jadi apa yang terjadi, karakter Mbak Tantri, karakter saya saat ini itu ada hubungan yang sangat erat dengan proses 1000 hari pertama itu. Katakan ya, Mbak Tantri atau saya dilahirkan dari ibu yang waktu menikah dalam keadaan usianya masih terlalu muda, status gizinya kurang, kemudian pada saat kehamilan ada penolakan, ya entah alasan apapun misalkan. Dalam artian misalnya seperti apa penolakan? Ya penolakan misalkan saya ikut suami istri ikut KB, anaknya sudah 2, ini kehamilan yang ketiga, kemudian mengatakan aduh saya sebenarnya merencanakan cuma 2 orang ya, kok ini itu jadi membatin hamil ya lagi. Pak, padahal baru batin aja ya. Mau membatin, mau diungkapkan.
itu akan berpengaruh terhadap emosi anak yang dikandungnya. Apalagi kalau kemudian ungkapan atau sikap itu diikuti dengan psikomotornya. Wah, ini kan anak yang kebrojolan. Jadi ya sudahlah, saya hamil apa adanya, saya begini sajalah. Toh saya sudah punya 2 anak sebelumnya, misalkan semacam itu. Itu juga akan mempengaruhi tentang karakter anak yang pada kehamilan yang tadi, yang ketiga katakan semacam itu. Jadi menarik ketika kemudian kita berbicara ini bukan masalah anak itu sudah dilahirkan, tapi juga berbicara sebelum persiapannya. Betul. Persiapan kehamilan menjadi penting. Betul. Berarti apa catatan pentingnya Pak Dirjen ketika mempersiapkan kehamilan ini? Secara batin harus siap, umur harus siap, itu ya? Oh iya, pasti. Jadi secara fisik, terutama wanita ya, terutama wanita, itu kita harus pahami betul bahwa kehamilan itu suatu proses yang harusnya memang direncanakan. Oleh karena itu, usia wanita untuk hamil sebaiknya memang sudah pada usia yang matang. 20 tahun. 20 tahun muncul, iya, Pak. 20 tahun. Itu karena kenapa 20 tahun? Itu 20 tahun tuh anatomi tubuhnya sudah siap untuk menerima sebuah konsepsi. Ya, Ini kemudian, apa maksudnya, Pak? Tidak kurus, tidak anemia? Iya, tidak kurus, kekurangan darah misalkan ya. 20 tahun tapi kurang darah. Karena pengennya langsing gitu ya. Langsing sampai Bapak langsung lihat ke saya juga jadi tersindir. Semua pasti pengen kurus soalnya perempuan, Pak. Enggak lah, proporsional, jangan terlalu kurus gitu ya. Ini juga mempengaruhi ya. Kemudian tadi proses kehamilan ini memang direncanakan benar gitu. Kenapa harus minimal 20 tahun, Pak? Ya itu tadi, satu, anatomi tubuh wanita umur 20 tahun itu relatif sudah matang. Panggul sudah mengembang sesuai dengan proporsinya. Kemudian emosi sudah relatif lebih stabil dibandingkan dengan anak usia 14 tahun. Nanti 14 tahun itu masih masuk kategori anak loh, Mbak Tantri. Jadi kalau anak mengandung itu namanya anak kuadrat kan. Nah, anak kuadrat jelas belum bisa kita mintain pertanggungjawaban secara fisik maupun secara emosi. Saya bisa bilang juga kalau ketika usia 20 tahun mungkin sudah menjalani proses pembelajaran di sekolah dan sebagainya, itu juga bisa masuk Itulah ke sana, yang juga lebih penting. Jadi kenapa kita kemudian menggeser 20 tahun, setidak-tidaknya kalau anak ini memang diberi kesempatan untuk sekolah, setidak-tidaknya sudah lulus SMA kan? Setidak-tidaknya. Anak yang lulus SMA, ya kita harus akui secara nalar, secara rasio dan rasa tanggung jawab pasti lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan anak-anak yang lulusan SD. Lepas dari ada seseorang, sekelompok orang yang memang mempunyai pemahaman lain, tidak dalam konteks pendidikan formal saja, tapi pemahaman lain yang juga lulusannya tidak sampai SMA, tapi kemampuannya melebihi yang universitas. Ya bisa-bisa saja, tapi secara umum adalah mereka yang sekolah di SMA itu pasti lebih pandai lah, lebih rasional emosinya juga lebih stabil dengan mungkin mereka ya, yang lulusannya SD. Itu dari segi fisik, emosi, tapi juga ketika berpasangan suami juga harus bisa betul-betul mempersiapkan juga ya, Pak Dirjen. Iya, pasti. Bahkan di agama ya, agama tertentu atau hampir semua agama juga kita menganjurkan kalau sudah menikah, kita berhubungan suami istri pun kan juga diawali dengan doa, dengan niat yang baik ya, untuk menghasilkan keturunan yang baik, dan itulah bagian dari proses menyiapkan generasi emas. Baik, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau ingin memberikan Twitter ataupun juga men-tweet bisa ke Twitternya Kemenkes di @puskomdepkes, ataupun juga ke Facebooknya di sehat_negeriku, atau ke Halo Kemenkes, nomor teleponnya kode area kemudian 1500567. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia, dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak. Sabar. Iya, saya ikut JKN.
Jaminan Kesehatan Nasional. Jadilah pasien yang cerdas, ikut JKN, dan jangan lupa bayar iuran. Anak saya tuh manis banget. Sweet. Mama. Cerewet. Paling nggak tahan lihat yang manis-manis. Padahal nggak semua yang manis itu baik. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Mama cuma mau aku dapat yang terbaik. Tropicana Slim, terpercaya lebih dari 40 tahun. Ma, rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. Sekolah di Lau, wadah anak-anak Bajo untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Didirikan sekelompok pemuda yang ingin mengajarkan kearifan lokal anak-anak suku mereka. Sekolah di Lau, bagaimana mengenal potensi-potensi maritim, potensi kelautan yang hari ini mutlak adalah milik seutuhnya masyarakat Bajo yang ada di pesisir. Mereka ingin tahu, ingin belajar, antusias sekali untuk ikut. Eagle Documentary Series, Sekolah di Lau, Kamis 6 Agustus jam 9 malam. Dalam 2 tahun terakhir, telah terjadi 600 kali tanah longsor di Indonesia. Salah satu operasi SAR terbesar di tahun 2014 adalah saat tim SAR mencari dan mengevakuasi korban tanah longsor di Bajo. Menyiapkan 2 tim yang akan melaksanakan evakuasi lewat udara. Menaiki bukit itu dibantu dengan ranting-ranting pohon. Yang paling sulit itu akses kita untuk masuk ke dalam pesawat itu tidak ada. 1000 meter, petaka udara di tengah rimba, jam 9 malam ini. Sudut Pandang bersama Vivi Aleida Yahya hadir setiap minggu jam setengah 11 malam. Didukung oleh Pemirsa, mempersiapkan generasi emas berarti kita harus persiapkan dari sejak 1000 hari kehidupannya. Dan itu tentu penting untuk mencukupi segala bentuk gizinya. Tapi di Indonesia ini ada beberapa masalah soal gizi, yaitu adalah masalah pendek, kurus, dan juga gendut atau obesitas. Saya akan menuju ke Pak Dirjen Bina Gizi dan KIA dari Kementerian Kesehatan, Pak Anung. Pak Anung, ini ternyata dari masalah 3 tadi yang pendek, kurus, dan gendut untuk masalah gizi anak-anak Indonesia, yang paling tinggi adalah masalah stunting atau pendek tadi. Saya dapat informasi ini, data-datanya adalah sepertiganya dari anak-anak Indonesia, tepatnya 37,2% di bawah 5 tahun sudah terkena stunting, dan puncaknya di usia 2-3 tahun lebih dari 40%. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kemudian melalui Kementerian Kesehatan, Pak Anung, untuk mencukupi 1000 hari kehidupannya ini loh? Iya, itulah yang tadi menjadi keprihatinan dan sekaligus juga harus kita upayakan perbaikannya pada masa yang akan datang. Yang sudah terjadi bukan berarti kita mendiamkan, tetap akan ada stimulasi-stimulasi yang bisa kita lakukan untuk mereka melalui kegiatan-kegiatan baik di level masyarakat maupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Di level masyarakat, pemantauan tinggi badan dan berat badan melalui posyandu itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk kita kemudian memonitor, mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi mereka-mereka yang kurus, yang wasting, yang angkanya adalah 12,1%, cukup tinggi kita juga ya, juga berikan makanan tambahan. Dan ini bukan sekedar makanan tambahan, tapi juga kita berikan zat-zat gizi mikro yang mampu atau diharapkan mampu untuk menutup, mempercepat recovery dari defisit-defisit yang ada. Demikian juga untuk yang stunting. Nah, yang pendek ini memang dulu perspektifnya itu hanya pendek dalam ukuran fisik. Tapi faktanya sekarang kita melihat bahwa anak-anak yang stunting ini itu juga mempunyai defisit dalam sisi-sisi emosional, sisi-sisi kognitif. Yang tentu ini juga tidak bisa kita biarkan. Oleh karenanya proses stimulasi dini menjadi sangat penting. Itulah sebabnya Mbak Tantri, bahwa 2 tahun pertama ini menjadi satu kata kunci. Ya. Kalau kita kemudian mengikuti satu siklus, kita melihat berapa sih berat badan bayi yang dilahirkan ini, berapa berat tinggi badan bayi yang dilahirkan. Kita sudah menginisiasi apa yang kita sebut sebagai inisiasi menyusui dini. Kemudian yang berikutnya adalah mengingatkan orang tua untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Hanya ASI.
Tidak boleh. Mengingatkan bentuknya seperti apa, Pak? Kita sudah punya peraturan pemerintah sebenarnya yang terdeskripsi dengan peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, peran pemerintah kabupaten kota, peran produsen susu, peran masyarakat, semua sudah diatur di dalam peraturan pemerintah itu untuk mendukung kegiatan atau penyiapan generasi emas ini. Nah, 6 bulan setelah itu kita sudah mulai menginisiasi yang kita sebut sebagai makanan pendamping ASI. Singkatannya MPASI, Mbak Tantri, tapi MPASI ini bukan makanan pengganti. Ya, pendamping. Tapi adalah makanan pendamping. Artinya ASI memang tetap harus diberikan sampai ke usia 2 tahun. Ya. Nah, makanan pendamping ini juga sekarang sudah mulai kita lihat secara lebih cermat untuk dapat kemudian dinikmati oleh anak tanpa mengorbankan hal-hal yang lainnya. Jadi, dalam artian? Jadi begini, 6 bulan sampai 12 bulan, anak itu cukup diberi makanan pendamping yang tanpa rasa, sejalan dengan ASI-nya. Ya. Nanti rasa itu baru dikenalkan di usia 1 tahun sampai seterusnya. Apa sih yang terjadi, Pak Dirjen, kalau itu tidak terjadi? Nah, kalau anak dari 6 bulan sudah dikenalkan dengan rasa tertentu, maka dia tidak akan mendapatkan variasi rasa yang didapatkan karena keterbatasan rasa yang tepat pada usia 6 bulan sampai 12 bulan. Ya, saya ambil contoh kalau rasa yang disampaikan misalkan rasa pisang. Wah, anaknya seneng kok pisang. Nanti pada saat dia sudah sedikit lebih besar diberikan rasa yang jeruk lain, atau rasa atau bahkan sayur yang tidak ada rasanya, mereka akan menolak. Nah, pada saat mereka menolak ini adalah ada satu kerugian yang terjadi ya. Ini tadi baru saja muncul ada pemberian vitamin A di posyandu. Betul. Apa itu adalah Pak? bagian dari tadi yang saya mengatakan zat-zat gizi yang harus kita penuhi pada anak. Sebenarnya vitamin A ini ada di alam dan sekarang kita sudah mulai memfortifikasi atau memberikan vitamin A kepada minyak goreng. Tapi kan akses minyak goreng kepada semua masyarakat belum semuanya. Dan anak-anak juga mungkin belum. Dan tidak semuanya anak-anak akan pakai minyak goreng juga. Makanya mulai anak kita sudah berikan tambahan vitamin A ya pada bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi Agustus ini adalah bulan pemberian vitamin A di seluruh Indonesia ini. Februari dan Agustus ya, Pak ya. Bagi mereka yang punya bayi, punya balita di bawah 5 tahun. Saat ini adalah saatnya untuk mendapatkan vitamin A. Bisa datang langsung begitu? Datang langsung ke posyandu, datang langsung ke puskesmas, datang langsung ke klinik yang sudah menjadi mitra kerja dari puskesmas akan didapatkan secara gratis. Pentingnya apa sih, Pak? Vitamin A itu mata ya? Betul. Ya, salah satunya adalah untuk mencegah kebutaan. Jadi sebetulnya di periode 1000 hari itu tadi Pak Dirjen sudah, kalau kita rangkum sedikit tadi Pak Dirjen, pentingnya ASI itu menjadi nomor 1. Sebelum, bahkan sebelumnya ya Pak, dari hamil. Betul. Dari sebelum hamil kita sudah persiapkan diri kita sendiri nih sebagai wanita. Kemudian ketika hamil dan juga tadi sesudah bayinya melahirkan juga pemberian ASI, vitamin dan sebagainya itu menjadi catatan yang penting juga Pak Dirjen. Nah, kalau kemudian lebih kepada lingkup yang jauh lagi, Kementerian Kesehatan bisa kemudian menekan ini terjadi di setiap keluarga seperti apa ya Pak Dirjen? Dalam tatanan ini kita kan memiliki atau sistem pelayanan kesehatan kita kan berbasisnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Nah, puskesmas yang ada di Indonesia ini itulah yang mempunyai salah satu fungsi untuk bisa bukan menekan, tapi memotivasi seluruh keluarga. Memotivasi, betul. Memotivasi seluruh keluarga untuk melakukan hal yang terbaik. Ya, ada petugas puskesmas yang ada di lapangan. Contohnya bidan desa, ada perawat kesehatan masyarakat, ada petugas gizi puskesmas yang kemudian secara periodik akan melakukan kunjungan ke lapangan. Termasuk di dalamnya adalah membina posyandu-posyandu yang ada di masing-masing daerah, di masing-masing dukuh, masing-masing daerah. Posyandu ini bukan miliknya Kementerian Kesehatan. Posyandu ini adalah miliknya masyarakat yang diorganisir oleh masyarakat. Kami memberikan pelayanan di sana, mulai dari konseling sampai pelayanan keluarga berencana tertentu, pelayanan imunisasi, pemberian vitamin A, dan konseling tentang gizi. Yang juga dilakukan di posyandu ini. Betul, karena kalau akan diskusi lebih lanjut, lebih detail misalkan, bisa juga ke puskesmas. Karena puskesmas itu, yang berkunjung ke puskesmas itu tidak harus orang sakit loh. Orang sehat yang pengen ngerti
untuk meningkatkan kesehatannya bisa juga Jadi semua masyarakat diundang ya Pak untuk menggunakan puskesmas dan juga posyandu terutama untuk anak-anak mereka. Kami akan break terlebih dahulu. Silahkan kalau ingin bertanya ataupun juga memberikan pernyataan dan sebagainya ke Twitter di Twitternya Kementerian Kesehatan di @puskomdepkes ataupun telepon ke Halo Kemenkes kode area Anda kemudian 1500567 ataupun ke Facebooknya di Sehat_Negeriku. Kami akan segera kembali. Didukung oleh Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. Buat kalian-kalian semua yang mempunyai visi dan misi dan mimpi, jangan lupa buat datang ke Adia Fest 2015 7-8 Agustus di Jakarta Convention Center. Kita ketemu di sana, jangan lupa colek. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Dicari, karya luar biasa dengan tema Lawan Narkoba. Buat film pendekmu berdurasi 1 menit dan upload ke YouTube. Dan menangkan total hadiah puluhan juta rupiah. 2 terbaik langsung jadi finalis Eagle Junior Documentary Camp 2015. Info lengkap, klik. Eagle Junior Documentary Camp 2015. Filmku, suaraku. Lawan Narkoba. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di paruh pertama tahun ini begitu nyata. Penjualan makanan, produk otomotif, tekstil, semen, dan produk industri lain turun signifikan. Bagaimana upaya pengusaha untuk terus bertahan dan menyiasati lesunya ekonomi? Economic Challenges, taktis melawan krisis. Live jam 8 malam ini. 1000 meter setiap Selasa jam 9 malam. Kipas angin pengusir nyamuk merek Mas Pion. Udara segar, nyamuk pergi, tidur dari nyenyak. Cintailah produk-produk Indonesia. Didukung oleh Anda kembali di Bincang-Bincang pada pagi hari ini. Kita masih membicarakan seputar generasi emas. Berat ya Pak ya, harus menciptakan generasinya emas gitu loh, harus berkilau. Pak Anung, tadi kan kita sudah membicarakan tentang 1000 hari, itu yang paling penting. Selalu saya juga bicarakan kepada pemirsa 1000 hari kehidupan manusia sejak dari awal pertemuan, dari tadi Bapak katakan juga di awal pertemuannya. Nah tapi kemudian tadi kita di segmen kedua berbicara mengenai anaknya sendiri. Tapi kalau ibunya, itu kan juga menjadi hal yang penting ya, memperhatikan kesehatan gizinya. Sangat penting. 1000 hari itu 270-nya si ibunya berperan kan Pak. Betul. Ya? Dalam kandungan kan 9 bulan ya. Bukan hanya bapaknya loh, bukan hanya ibunya, bapaknya juga berperan gitu. Jadi memang betul Mbak, 1000 hari pertama, khususnya untuk menyiapkan wanita tadi ya, wanita yang akan hamil. Tadi kita kalau bisa menunda usianya sampai dengan 20 tahun. Tapi kalau sudah hamil, tentu hamil yang direncanakan.
Ya. Itu menjadi penting ya, hamil yang direncanakan, bukan main-main. Kemudian hamil baru ngaku, aduh sudah terlanjur hamil, bukan. Tapi hamil yang direncanakan. Saya selalu menggunakan istilah yang lebih mudah untuk diingat. Jangan hamil kalau tidak punya kepentingan. Waduh, itu menohok Pak. Jangan hamil kalau tidak punya kepentingan. Iya, kepentingannya apa? Kita meneruskan keturunan kita yang baik. Nah, untuk itu ibunya tadi harus mendapatkan input gizi yang baik. Nah, input gizi pada masa kehamilan yang harus disadari sederhana adalah yang makan itu dua, dirinya sendiri dan bayinya. Artinya proporsi tentang makanan ini juga harus kita pahami untuk kepentingan dirinya dan kepentingan anaknya. Jangan karena ibu hamil kemudian mengatakan, aduh saya nggak nafsu makannya nggak ada, udahlah nggak usah makan. Aduh takut gendut. Oh, kalau hamil sih pasti gendut ya, karena kita akan menuntut penambahan berat badan dari seorang ibu hamil. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, tentu satu, porsinya harus kita tambah. Dua, variasi makannya harus kita lengkapi. Kalau selama ini itu makannya adalah karbohidrat dan karbohidrat, gitu ya. Nasi dicampur dengan bakmi gitu kan, itu kan karbohidrat dan karbohidrat. Pada saat hamil kita harus berpikir yang lain, sayurnya bagaimana, buahnya bagaimana, proteinnya bagaimana. Selain masalah makanan, ketika kemudian mempersiapkan ibu hamil ini, apa saja sih Pak yang penting gizinya? Kemudian si ibu hamil ini loh yang penting-penting. Jelas tadi psikologinya harus penting. Sikap dia menerima atau menolak kehamilan, langsung maupun tidak langsung, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, itu mengintervensi itu seperti apa untuk ibu-ibu hamil Indonesia? Konseling. Ya, kami sebenarnya sudah memberikan fasilitas, pemerintah sudah memberikan fasilitas melalui jaminan kesehatan. Ibu hamil. Berarti ini dimasukkan ke dalam jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan kita itu mengcover untuk pelayanan ibu hamil. Minimal 4 kali dalam proses kehamilannya, berkunjung ke puskesmas, berkunjung ke dokter praktek yang menjadi mitra kerjanya BPJS Kesehatan, itu sudah di-cover oleh BPJS. Jadi tidak perlu bicara tentang biaya. Akses sudah banyak tersedia. Nah, yang juga harus diingat adalah mutu. Ya, Mbak Tantri, jangan kemudian, waduh kalau puskesmasnya penuh, kita kan waktunya hanya sebentar untuk berdiskusi. Semua puskesmas itu pada dasarnya mutu pelayanannya sudah kita standarkan. Jadi kalau Mbak Tantri pengen mengetahui lebih lanjut hal-hal semacam itu, ke puskesmas yang sepi, ya, tapi kemudian kita bisa diskusi lebih banyak, itu hal yang positif juga. Itu hak kita juga untuk berdiskusi ya. Iya, dan itu tadi sudah di-cover oleh jaminan kesehatan. Nah, kami sudah membuat standar, sudah membuat prosedur ya yang berkaitan dengan pelayanan ini. Kita menggunakan istilah atau terminologi 10T untuk pelayanan terpadu dari ibu hamil yang ada. Ditimbang, diukur tensinya, diberi imunisasi TT, ya. Apa itu Pak? Tetanus toksoid, supaya anaknya tidak terkena tetanus, ibunya juga pada saat melahirkan tidak terkena tetanus, diberikan tablet tambah darah yang juga harus diminum. Baik. Gitu ya. Baik. Ada hal-hal itu. Terima kasih banyak Pak Anung sudah berbagi bersama kami. Semoga ini bisa membuat ibu dan juga anak-anak Indonesia menjadi generasi-generasi yang hebat. Dan semoga ini juga bermanfaat buat kita. Nanti kita ketemu minggu depan dengan berbagi informasi kesehatan lainnya. Kalau ingin memberikan Twitter silakan di @puskomdepkes ataupun juga ke Halo Kemenkes. Kalau Anda ingin punya banyak sekali pertanyaan silakan ke kode area Anda kemudian 1505667 atau ke Facebooknya Sehat_Negeriku. Sehat selalu. Terima kasih, Pak.